Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui studi, penelitian, dan pengamatan sistematis terhadap fenomena alam atau sosial. Dalam konteks yang lebih luas, ilmu mencakup metode-metode yang digunakan untuk memperoleh, mengorganisir, menyajikan, dan menguji pengetahuan tersebut. Secara umum, ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis dan terorganisir tentang fenomena alam atau manusia. Dalam agama Islam, ilmu dianggap sebagai segala bentuk proses kegiatan terhadap suatu kondisi atau keadaan tertentu dengan menggunakan alat, cara, metode, dan prosedur yang akan menghasilkan pengetahuan baru untuk manusia itu sendiri. Ilmu dalam Islam memiliki keutamaan yang tinggi dan dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian ilmu juga berkaitan dengan ciri-ciri tertentu seperti empiris, sistematis, analitis, objektif, verifikatif, kritis, bersifat ilmiah, dan logis. Jenis-jenis ilmu pengetahuan meliputi ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan budaya, ilmu pengetahuan sastra, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan agama. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis dan terorganisir yang diperoleh melalui proses belajar dan penelitian yang berkelanjutan. Ilmu membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan meningkatkan kehidupan kita. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm. Kata ini diambil dari kata kerja alama yang berarti mengetahui atau memahami. Dalam bahasa Arab, kata ilm memiliki makna yang luas, mencakup pengetahuan, pemahaman, dan berbagai macam bidang studi. Jadi, ilmu dapat diartikan sebagai proses dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai sesuatu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ilmu merupakan usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Objektivitas. Ilmu pengetahuan harus memiliki objek kajian yang objektif, baik berupa objek material maupun objek formal. Pengkajian ilmu pengetahuan juga harus dilakukan dengan objektivitas, yaitu tidak dipengaruhi oleh perspektif tertentu. Metodis. Ilmu pengetahuan harus memiliki metode ilmiah dalam pengkajiannya. Metode ilmiah adalah proses pengamatan yang mengarah pada penjelasan hipotesis yang kemudian diuji berulang-ulang untuk mencari kemungkinan penjelasan lainnya. Sistematis, pengetahuan dalam suatu ilmu pengetahuan harus tersusun secara sistematis, saling tergantung satu sama lain, rasional, dan logis. Kebenaran suatu pengetahuan dapat diuji dengan fakta dari pengetahuan yang lain. Universal. Ilmu pengetahuan bersifat universal. Artinya kebenaran yang diungkapkan ilmu berlaku umum bagi siapapun dan dimanapun. Misalnya, ilmu fisika di Indonesia akan sama dengan ilmu fisika yang berlaku di seluruh dunia. Jadi, syarat-syarat ini membantu memastikan bahwa suatu pengetahuan memenuhi standar ilmiah dan dapat diakui sebagai ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, terdapat 3 konsep penting yang saling terkait: teori, permodelan, dan hukum. Teori adalah kerangka konseptual yang menjelaskan fenomena alam atau sistem tertentu. Teori menggabungkan penjelasan, hipotesis, dan bukti empiris untuk memahami bagaimana sesuatu bekerja. Contoh, teori evolusi oleh Charles Darwin menjelaskan bagaimana spesies berubah seiring waktu melalui seleksi alam. Permodelan adalah proses membuat representasi matematika atau konseptual dari suatu fenomena. Model ini membantu kita memahami, memprediksi, dan menguji situasi yang kompleks. Contoh, model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim global berdasarkan data dan variabel yang relevan. Hukum adalah pernyataan matematis yang menggambarkan hubungan kausal antara variabel dalam suatu sistem. Hukum seringkali ditemukan melalui pengamatan dan eksperimen. Contoh, hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa setiap benda menarik benda lain dengan gaya yang sebanding dengan massa dan jarak di antara keduanya. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan membantu kita memahami dunia di sekitar kita secara lebih mendalam. Matematika sangat penting bagi keilmuan.
terutama dalam peran yang dimainkannya dalam mengekspresikan model ilmiah. Mengamati dan mengumpulkan hasil-hasil pengukuran, sebagaimana membuat hipotesis dan dugaan, pasti membutuhkan model dan eksploitasi matematis. Cabang matematika yang sering dipakai dalam keilmuan diantaranya kalkulus dan statistika, meskipun sebenarnya semua cabang matematika mempunyai penerapannya, bahkan bidang murni seperti teori bilangan dan topologi. Beberapa orang pemikir memandang matematikawan sebagai ilmuwan, dengan anggapan bahwa pembuktian-pembuktian matematis setara dengan percobaan. Sebagian lainnya tidak menganggap matematika sebagai ilmu, sebab tidak memerlukan uji-uji eksperimental pada teori dan hipotesisnya. Namun, di balik kedua anggapan itu, kenyataan pentingnya matematika sebagai alat yang sangat berguna untuk menggambarkan atau menjelaskan alam semesta telah menjadi isu utama bagi filsafat matematika. Richard Feynman berkata, matematika itu tidak nyata, tapi terasa nyata. Di manakah tempatnya berada? Sedangkan Bertrand Russell sangat senang mendefinisikan matematika sebagai subjek yang kita tidak pernah tahu apa yang sedang kita bicarakan, dan kita tidak tahu pula kebenarannya. Dalam ilmu, terdapat subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Relasi antara kedua hal tersebut disebut sebagai ilmu. Pandangan ini didukung oleh Fakhruddin Ar-Razi. Pendapat yang berbeda diberikan oleh para filsuf peripatetik. Mereka meyakini bahwa ilmu bukanlah sebuah relasi. Pendapat mereka mengenai ilmu adalah sebuah gambaran yang diketahui melalui penalaran. Mazhab Asy'ariyah mengartikan ilmu sebagai sebuah sifat yang ada di dalam zat yang berkaitan dengan sesuatu yang diketahui. Definisi yang mewakili mazhab ini diberikan oleh Elai bin Abdul Aziz Al-Qadi Al-Jurjani. Ia mengartikan ilmu sebagai sifat yang memperjelas sesuatu yang diketahui bagi sosok yang memiliki sifat tersebut. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang merupakan tokoh utama dalam mazhab Asy'ariyah mengartikan ilmu sebagai sesuatu yang membuat sosok yang mengetahui dapat mengetahui apa yang ia ketahui. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis dan terorganisir yang diperoleh melalui proses belajar dan penelitian yang berkelanjutan. Ilmu membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan meningkatkan kehidupan kita.